Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Medika. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia berdasarkan taksonomi Bloom, yang dimana taksonomi Bloom itu ada 6, yang dimana yang pertama mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Terakhirnya mencipta. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yang dimana mengingat, yaitu perekonomian Indonesia adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut meliputi produksi, distribusi, dan konsumen barang maupun jasa. Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang menggunakan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Sektor yang berpengaruh dalam perekonomian Indonesia antara lain pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan UMKM. Dan yang kedua ada memahami, yang dimana perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh sumber daya alam, jumlah penduduk, teknologi, dan perdagangan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi juga membantu ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat. Banyaknya masyarakat melalui penggunaan media sosial dan marketplace untuk menjalankan usaha secara online. Dan yang selanjutnya ada yang ketiga, yang dimana menerapkan, yang dimana itu kegiatan ekonomi dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Produksi dilakukan dengan menghasilkan barang atau jasa, distribusi dilakukan untuk menyalurkan barang, sedangkan konsumsi dilakukan untuk menggunakan barang dan jasa dan memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti petani menghasilkan beras dan pedagang menjual hasil panen ke pasarnya, dan masyarakat membeli beras untuk kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, penggunaan aplikasi digital dalam jual beli menjadi bagian dari perkembangan ekonomi saat ini. Dan yang keempat ada menganalisis perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan dalam bidang perdagangan dan teknologi digital. Perkembangan tersebut membantu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa masalah seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi dan ketimpangan ekonomi. Di beberapa daerah masyarakat juga masih mengalami keterbatasan pendidikan dan kesempatan untuk bekerja. Yang kelima ada mengevaluasi, yang dimana perekonomian Indonesia ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, tetapi masih memerlukan pemerhatan, pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dukungan terhadap UMKM, pendidikan, dan pelatihan kerja perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi perkembangan ekonomi. Dan yang terakhir ada mencipta, yang dimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia antara lainnya mengembangkan UMKM, memanfaatkan teknologi digital, dan meningkatkan penggunaan produk lokal. Generasi muda juga dapat menciptakan usaha kreatif dan inovatif yang mampu membuka lapangan kerja serta membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan dari 6 yang tadi saya akan menyimpulkan, yang dimana perekonomian Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengolah sumber daya alam, perkembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat berkembang lebih baik dan merata. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.